Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Semangat pagi. Yes, anak-anak semangat ya. Nah, hari ini bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta anak-anak jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya, dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, gunakan masker saat hendak keluar rumah, serta hindari kerumunan. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca doa, anak-anak diberikan kemudahan dalam menyerap materi pembelajaran kita hari ini. Hari ini anak-anak memasuki tema 3, subtema 4, pembelajaran yang ke-6, tugasku dalam kehidupan sosial. Anak-anak, yuk kita simak bareng-bareng pembelajaran yang ke-6. Pada pembelajaran yang ke-6 diawali dengan bacaan yang berjudul Menyantuni Anak Yatim. Nah, ada gambar. Pada gambar itu ada teks yang harus anak-anak baca dan disimak ya. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walaupun jarang bertemu. Nah, dari teks bacaan tersebut, apakah anak-anak sudah memahami maksudnya? Nah, dari teks bacaan ini ada beberapa kata yang harus Bu Guru jelaskan. Yang pertama, anak-anak disimak ya. Anak yatim yaitu anak yang sudah tidak mempunyai ayah karena ayahnya meninggal dunia. Itu anak yatim. Anak yatim itu karena ayahnya yang meninggal dunia. Kalau piatu itu anak yang tidak memiliki ibu karena ibunya sudah meninggal. Sedangkan anak yatim piatu berarti anak yang sudah tidak memiliki ayah dan ibu karena sudah meninggal. Paham ya anak-anak ya? Sekarang yang kedua, berkunjung. Berkunjung itu artinya menjumpai seseorang. Lalu ada kata menyantuni. Menyantuni itu artinya mengasihi. Lalu yang keempat, akrab. Akrab itu artinya sahabat dekat. Dan yang kelima itu sebaya, artinya umurnya sama atau seumuran gitu. Paham ya anak-anak ya? Nah, lanjut. Sekarang anak-anak belajar menyusun kata-kata menjadi kalimat. Nah, anak-anak masih ingat ya pada pembelajaran subtema sebelumnya itu ada subjek, itu pelaku atau orang, predikat itu kegiatan yang dilakukan, objek itu benda, lalu keterangan itu ada keterangan tempat, waktu, alat, cara, dan penyetara. Nah, contohnya kalau ini kan menyusun ya. Di pasar itu termasuk keterangan tempat, membeli predikat, Siti subjek, wortel itu objek. Nah, disusun deh. Disusunnya menjadi apa anak-anak? Nah, ingat ya rumusnya S P O K. Berarti Siti membeli wortel di pasar. Anak-anak ingat ya rumusnya S P O K ketika menyusun kalimat. Nah, sekarang anak-anak belajar menyusun kata menjadi kalimat dengan kata berkunjung. Siti dan keluarganya berkunjung ke rumah kakek dan nenek di desa. Siti dan keluarganya itu termasuk subjek, berkunjung itu predikat, ke rumah kakek dan nenek itu apa anak-anak? Objek, di desa itu di desa keterangan tempat. Lanjut lagi supaya makin paham. Dengan kata pandai, Ani rajin belajar di rumah supaya menjadi pandai. Ani itu subjek, rajin itu predikat, belajar itu rajin belajar itu predikat, di rumah itu keterangan apa? Keterangan tempat. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi S P K.
Bisa gitu, paham ya urutannya? Lanjut lagi. Nah, setelah mengunjungi Ani, Siti, dan keluarga kembali ke rumah. Kakek dan nenek sangat senang Siti berkunjung ke rumah. Siti dan Ali diberi sejumlah uang oleh nenek. Siti dan Ali masing-masing mendapatkan uang Rp5.000. Nah, coba sekarang halaman 150 ya. Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Tadi kan mereka mendapatkan uang berapa anak-anak? Rp5.000. Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima. Nah, Siti mendapatkan uang dari nenek sebesar Rp5.000. Siti membeli pensil harganya Rp2.000. Berapakah uang kembalian yang dia terima? Berarti kalau sudah dipakai untuk membeli, berarti itu dikurangi 5.000 kan uangnya Siti, dikurangi beli pensil 2.000, berarti tinggal 3.000. Nah, kemungkinan pecahan uang kembalian yang Siti terima itu yang pertama, satu lembar 2.000-an. Berapa satu lembar 2.000-an? 2.000. Dan satu lembar 1.000-an. 1.000 berarti 3.000. Kemungkinan yang kedua, dia juga bisa mendapatkan 6 keping 500-an. 6 keping 500-an itu berapa? Berarti 500-annya ada 6. Berarti juga sama 3.000. Kemungkinan yang ketiga juga ada lagi. Anak-anak paham ya? Sekarang halaman 150. Nah, sekarang Ali tadi kan juga mendapatkan uang Rp5.000 dari nenek. Tetapi Ali hanya membeli penghapus seharga Rp1.000. Berarti uang Ali masih berapa anak-anak? Dia punya uang Rp5.000. Udah dipakai untuk membeli penghapus satu Rp1.000. Berarti tinggal Rp4.000 karena Rp5.000 dikurangi Rp1.000 sama dengan Rp4.000. Nah, kemungkinan pecahan uang kembalian yang akan Ali terima yaitu kemungkinan yang pertama, 2 lembar 2.000-an. 2 lembar 2.000-an itu berapa? 4.000. Lalu 1 lembar 2.000-an, 2.000. Dan 2 lembar 1.000-an, 2.000 juga. 2.000 tambah 2.000, 4.000. Lalu kemungkinan yang ketiga, 2 lembar 1.000-an. Berapa? 2.000 dan 4 keping 500-an. 500-annya ada 4, berarti 2.000. 2.000 ditambah 2.000, 4.000 juga. Gitu ya anak-anak ya. Ini kemungkinan pecahan uang kembalian Rp4.000. Nah, lanjut lagi. Kakek adalah seorang yang hebat. Dahulu kakek pandai membuat prakarya. Dari kakek, Siti belajar membuat tempat pensil dari barang bekas. Nah, ini adalah kakek dari Siti. Tempat pensil dia pakai kan membuat tempat pensil ya anak-anak ya. Kakek membuat prakarya, tapi prakaryanya yang dibuat kakek mengajari Siti yaitu tempat pensil yang cantik. Nah, seperti ini. Jadi, ini tempat pensil yang sangat cantik. Nah, bagaimana cara membuatnya? Anak-anak siapkan dulu ya bahan-bahannya. Membuat prakarya tempat pensil cantik, alat dan bahannya: 1 botol plastik bekas minuman ringan 1 buah aja. Yang kedua, kertas sampul warna hijau atau kertas yang berwarna lainnya juga 1 lembar. Lalu, potongan sisa kertas pembungkus kado, bisa berwarna perak, emas, atau warna apa saja yang anak-anak miliki, sisa dari prakarya sebelumnya. Boleh. Yang keempat, 3 helai potongan kertas sampul warna merah untuk membuat bunga mawar. Tidak harus sampul warna merah, bisa pink, bisa warna ungu, dan lain sebagainya yang anak-anak miliki ya, sisa dari prakarya sebelumnya. 5. Selembar kertas warna hijau muda untuk membuat daun bunga mawar. Lalu setangkai ranting kering dari rerumputan. Boleh, ganti yang lain juga boleh, bisa. Terus lem tembak atau hot glue atau lem uhu boleh. Terus gunting, spidol merah dan hijau, mister atau penggaris. Nah, ini kan alat dan bahan yang ada pada buku tematik. Anak-anak boleh menggunakan bahan-bahan lain yang sesuai. Yang penting nanti bisa menjadi
tempat pensil yang cantik dengan hiasan yang menarik yang anak-anak sukai. Nah, sekarang cara membuat tempat pensil yang cantik itu yang pertama, siapkan sebuah botol plastik, bersihkan dan keringkan. Nah, ini kan botol bekas ya, jangan yang baru, botol bekas aja. Lalu dibersihkan dan dikeringkan. Selanjutnya, gunting botol dengan tinggi dari dasar botol plastik kira-kira panjang pulpen atau pensil. Jadi pulpen atau pensilnya kelihatan. Ambil potongan botol plastik bawah, simpan bagian atas untuk kerajinan yang lainnya. Hati-hati saat menggunakan gunting ya. Contohnya seperti ini. Jadi digunting menyesuaikan ukuran dari pensil atau bolpen, tapi tidak boleh kependekan atau ketinggian, disesuaikan ya. Lalu siapkan kertas-kertas yang diperlukan. Bisa anak-anak gunakan kertas lipat untuk hiasan ya, atau gunakan kertas manila warna atau kertas asturo dan lain sebagainya. Anak-anak gunakan sisa dari bungkus kado juga boleh, kreasi anak masing-masing, yang penting hiaslah menjadi tempat pensil yang cantik. Nah, ini ya, jadi ada gunting, ada pensil. Siapkan kertas untuk membalut dan ornamen lainnya, misalnya gunting, bolpen, pensil, penghapus, gitu bisa. Lanjut, balut bagian teratas botol plastik dengan kertas sampul warna hijau. Kita mungkin memerlukan penggaris, spidol atau bolpen, dan gunting untuk langkah ini. Gunakan lem tembak atau lem uhu atau lem yang lain, yang penting anak-anak bisa menggunakannya sendiri. Contohnya seperti ini. Tadi kan sudah digunting bagian atasnya botol, lalu dilapisi kertas sampul warna. Kertas sampul warnanya bebas sesuka anak-anak ya, tidak harus warnanya sama seperti bu guru. Lanjut, bungkus botol dengan kertas. Jadi dililitkan kertasnya pada botol menggunakan lem. Lanjut lagi ya, tambahkan sedikit hiasan di bagian atas potongan botol plastik. Tempelkan secara melingkar kertas warna perak, emas, atau warna lainnya yang tersedia gitu. Lalu anak-anak bisa juga siapkan daun bunga mawar dengan menggunting kertas warna hijau muda. Bentuk daun menjadi kecil-kecil juga boleh, agak besar juga boleh, kreasinya anak masing-masing ya. Siapkan setangkai batang atau ranting rerumputan yang telah kering. Bisa juga buat 3 kuntum bunga mawar dari kertas. Lihat cara pada tutorial cara membuat bunga mawar dengan teknik melipat pita. Tentunya kita juga boleh menggunakan model bunga kertas yang lain. Mungkin beberapa cara membuat bunga kertas dapat menjadi pilihan yang bagus untuk kreasi anak-anak. Jadi nanti anak-anak boleh membuat kreasi anak masing-masing. Misalnya anak putra tidak mau membuat hiasan dengan bunga-bunga, boleh dengan kreasi yang lain. Yang penting anak-anak suka dengan tempat pensilnya gitu ya. Lalu siapkan hiasan lainnya yang sesuai dengan kreasi anak-anak. Contohnya ini, kalau misalnya nanti hiasannya dengan bunga mawar gitu anak-anak. Gunakan lem tembak untuk menempelkan 3 kuntum bunga mawar. Letakkan bunga-bunga ini di bagian tengah botol. Susunlah seperti membuat sebuah segitiga. Biarkan lem mengeras dan dingin hingga bunga-bunga kertas menempel dengan baik dan kuat. Jadi nanti untuk anak-anak yang putri, kreasinya juga sesuai dengan anak-anak putri. Anak putra juga disesuaikan dengan anak-anak putra, boleh. Yang penting anak-anak suka dengan apa yang anak-anak buat. Dan nanti tolong anak-anak kerjakannya dengan mandiri ya. Boleh minta bantuan bapak ibu di rumah, tetapi jangan semuanya, karena ini hasil pekerjaan anak-anak bukan orang tua gitu. Nah, setelah pembelajaran tema 3 subtema 4 pembelajaran 6 selesai, anak-anak sekarang waktunya menerima tugas dari bu guru. Tugasnya yang pertama, kerjakan soal halaman 150 nomor 3 dan 4.
Yang kedua, buatlah kreasi tempat pensil cantik. Nanti tolong anak-anak foto kegiatan anak-anak saat membuat tempat pensil cantik ya. Jadi yang dikirimkan fotonya nanti adalah foto saat anak membuat kreasi tempat pensil cantik. Lalu anak-anak kirimkan juga foto saat anak-anak memegang hasil karya tempat pensil cantik yang sudah jadi, serta anak-anak juga kirimkan foto tempat pensil yang sudah diisi dengan pensil, bolpen, penggaris, dan lain sebagainya. Oke anak-anak. Nah, setelah anak-anak mempelajari tema 3, subtema 4, dan pembelajaran 6 ini, semoga anak-anak makin paham dengan pembelajaran pada subtema 4 ya. Nah, nanti anak-anak tolong kerjakan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dan jangan lupa untuk selalu kerjakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan mandiri. Semoga anak-anak sukses, amin. Bu Guru akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you.